Ketika jiwa kita memutuskan untuk menjalani petualangan kehidupan manusia, diakini bahwa kita telah menandatangani sebuah kontrak spiritual yang membentuk dasar perjalanan hidup kita. Meskipun kita mungkin tidak memiliki ingatan langsung tentang perjanjian ini, tetapi keyakinan ini memberikan makna mendalam terhadap pengalaman hidup kita. Jika kamu sadar, hidupmu adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah perjalanan yang telah dipetakan bahkan sebelum kamu mengambil nafas pertamamu. Di video ini kita akan menyelami tentang pilihan yang dibuat oleh jiwa kita sebelum terlahir. Kita akan menjelajahi keputusan jiwa kita dan menemukan bagaimana pilihan-pilihan itu membentuk hidup kita di bumi. Pertama, keputusan terlahir di bumi. Keputusan untuk merantau ke planet bumi bukanlah sekedar peristiwa kebetulan, melainkan suatu pilihan yang memandu perjalanan jiwa menuju pengalaman manusiawi. Dalam dunia spiritual, terlahir di bumi dipandang sebagai sebuah perjanjian sukarela yang membawa beban tanggung jawab dan kesempatan untuk tumbuh secara spiritual. Dalam dimensi yang lebih tinggi, jiwa mungkin merenung atas pilihan untuk memasuki kehidupan di bumi, sebuah tempat yang penuh dengan kontras, dualitas, dan pelajaran berharga. Dolores Cannon melalui karyanya yang inovatif, dalam regresi kehidupan masa lalu dan hipnosis spiritual, telah mengungkap wawasan luar biasa tentang proses ini. Studi kasusnya yang luas menunjukkan bahwa jiwa secara sadar memilih untuk mengalami kehidupan sebelum keputusan yang dipilih dengan penuh kesadaran dan tujuan yang mendalam. Bumi seperti yang kita pelajari dari subjek Dolores Cannon, bukan hanya planet di antara planet-planet lain yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Ini ranah pengalaman yang unik, keberagaman dan intensitas kehidupan di bumi menawarkan spektrum peluang yang tidak ditawarkan di tempat lain. Bumi menawarkan campuran antara tantangan dan kegembiraan. Ini adalah dunia di mana jiwa dapat mengalami keaslian emosi manusia. Kompleksitas hubungan antar pribadi dan perbedaan mencolok antara rasa sakit dan kesenangan, keputusan dan harapan. Jiwa memahami dimensi fisik, emosional dan spiritual kehidupan manusia. Kesadaran ini bukan hanya tentang perjuangan dan kesulitan yang tak terhindarkan, itu juga merupakan pengakuan terhadap kegembiraan dan pembelajaran mendalam yang datang dengan menjadi manusia. Jiwa menerima perjalanan ini sebagai bab penting dalam pencariannya menuju evolusi yang abadi. Karya Cannon ini memberikan insight tentang gagasan bahwa bumi adalah semacam sekolah, tempat di mana jiwa datang untuk belajar. Keputusan untuk terlahir di sini mirip dengan mendaftar di suatu kursus di mana kurikulumnya adalah hidup itu sendiri. Penuh dengan pelajaran tentang cinta, kehilangan, ketahanan, dan transformasi. 2. Merangkul dualitas yang positif dan yang negatif. Wawasan Dolores Cannon memberikan pandangan yang menarik tentang perjalanan jiwa, terutama keinginannya untuk terlibat dalam dualitas keberadaan bumi. Bumi dengan kontras yang mencolok antara terang dan gelap, suka dan duka, mewakili panggung yang sangat berharga bagi evolusi jiwa. Menurut karya Cannon, justru interaksi antara yang saling bertentangan inilah yang menarik jiwa untuk memilih hidup di bumi. Jiwa dalam usahanya mencari pertumbuhan dan pencerahan. Mencari pengalaman yang menantang dan memperluas pemahamannya, sifat dualitas di bumi memberikan spektrum pengalaman yang intens dan bervariasi di planet ini. Jiwa dapat mengalami bentuk cinta tertinggi dan ekspresi ketakutan terdalam, menyaksikan kedamaian yang mendalam dan konflik yang menghancurkan, serta menjalani pengalaman suka dan duka yang luar biasa. 3. Keluarga dan teman yang telah dipilih sebelumnya. Karya inovatif Dolores Cannon telah mengungkap bahwa banyak jiwa membuat perjanjian sebelum kelahiran dengan jiwa lain. Perjanjian ini berkaitan demi memainkan peran penting. Sekumpulan jiwa akan berulang kali bereinkarnasi bersama, mengambil berbagai peran dalam kehidupan masing-masing. Kelompok-kelompok ini terikat oleh hubungan spiritual yang mendalam, seringkali terbentuk dalam beberapa kali kehidupan. Anggota kelompok jiwamu dapat muncul sebagai anggota keluarga dalam satu kehidupan, teman dekat dalam kehidupan lain atau bahkan lawan yang menantang pada kehidupan lainnya. Peran yang mereka mainkan beragam tetapi tujuannya tetap konsisten membantu pertumbuhan spiritual dan pembelajaran bersama. Gagasan tentang hubungan kehidupan masa lalu lebih memperkaya pemahaman ini. Klien Cannon sering mengingat pengalaman rasa akrab atau koneksi instan yang mendalam dengan individu tertentu dalam kehidupan mereka saat ini. Perasaan ini adalah indikator interaksi kehidupan masa lalu, menunjukkan bahwa jiwa kita memilih untuk berkelana dengan jiwa yang sama dalam berbagai kehidupan, dengan pelajaran yang berbeda, untuk dipelajari dan dinamika yang berbeda untuk dieksplorasi. Menurut temuan Cannon,
Tidak jarang bagi jiwa untuk setuju mengambil peran yang mungkin terlihat negatif, seperti orang tua yang otoriter, pasangan yang tidak setia, atasan yang tidak adil, tetapi peran-peran ini dipilih untuk pelajaran mendalam yang mendorong kita untuk bertumbuh, belajar memaafkan, mengembangkan ketangguhan dan memahami kerumitan cinta dan kasih sayang. Keempat, pencapaian dan tantangan dalam hidup. Pencapaian dalam hidup, sebagian besar, merupakan refleksi dari potensi tersembunyi yang mungkin kita setujui untuk menggali. Kita telah menetapkan tujuan-tujuan tertentu yang ketika dicapai, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman diri sejati. Pencapaian ini tidak hanya terkait dengan kesuksesan materi, tetapi juga dengan pertumbuhan pribadi, kesejahteraan emosional, dan kontribusi positif terhadap dunia di sekitar kita. Tidak hanya tentang mengharapkan pengalaman positif seperti kesuksesan atau kebahagiaan. Mereka juga sering melibatkan berbagai tantangan, hambatan, kesulitan dan bahkan pengalaman menyakitkan yang sengaja dipilih oleh jiwa. Dari perspektif manusia ini mungkin tampak berlawanan dengan intuisi mengapa jiwa memilih kesulitan dan penderitaan. Cannon menjelaskan bahwa, justru melalui pengalaman yang menantang ini, jiwa mengalami pertumbuhan paling signifikan. Jiwa kebijaksananya yang lebih tinggi memahami bahwa baik kebahagiaan maupun penderitaan mendorong kuat untuk evolusi spiritual. 5. Tujuan penyembuhan karma. Dalam perjalanan spiritual, konsep karma menjadi dasar filosofis yang mendalam, mengakar dalam keyakinan bahwa setiap tindakan kita membentuk pola energi yang pada akhirnya mempengaruhi nasib kita. Salah satu tujuan utama jiwa dalam reinkarnasinya di bumi adalah menyembuhkan dan menyelesaikan karmanya. Hal ini melibatkan proses untuk menyadari pola-pola karma. Situasi, tantangan dan hubungan yang berulang dalam kehidupan seseorang bukanlah suatu kebetulan. Pola-pola ini adalah cara jiwa untuk menyoroti masalah-masalah yang belum terselesaikan dan pelajaran yang perlu diperhatikan. Aspek utama dalam menyelesaikan karma adalah pengampunan. Pengampunan adalah alat yang ampuh untuk penyembuhan karma. Hal ini melibatkan melepaskan ketidakpuasan masa lalu, memaafkan diri sendiri juga orang lain dan melepaskan muatan emosional yang terkait dengan peristiwa masa lalu. Tindakan pengampunan ini tidak hanya menyembuhkan individu tetapi juga mengirimkan gelombang energi penyembuhan ke jaringan jiwa yang terhubung dengan mereka. Pengampunan menurut pandangan Cannon tidak hanya tentang memaafkan orang lain. Ini tentang membebaskan diri dari belenggu dendam, kebencian, dan luka masa lalu. Ini adalah langkah penting untuk keluar dari siklus pola karma, memungkinkan jiwa untuk bergerak maju dalam perjalanan evolusinya. Terima kasih telah menonton, ikuti channel ini untuk video serupa lainnya.